Memang di awal saya ya jujur kalau saya harus bicara, di awal ekspektasi saya adalah kita bermain seperti di stadion-stadion yang pernah kita lakukan di Timnas U23 maupun Timnas Senior ya selama di Qatar. A lot of people on TV didn't expect a war like this to happen in, let's say... There's some breaking news now, and 4 people have been found dead at a house near Norwich. Qatar dikecam seluruh dunia usai pakai lapangan training untuk Piala Dunia U17. Bandingkan dengan Piala Dunia U17 di Indonesia. Dulu semua tim main di Stadion Megah, sekarang kok kayak nggak niat. Parah. Sebuah kontroversi besar mengguncang dunia sepak bola internasional. Negara tuan rumah Piala Dunia U17 2025, Qatar, kini menjadi sorotan tajam setelah keputusan mengejutkan mereka, menggelar pertandingan di lapangan akademi, bukan di stadion utama. Keputusan ini sontak memicu gelombang kritik dari berbagai penjuru dunia. Bukan hanya dari para penggemar sepak bola, tapi juga dari para pelatih, jurnalis, bahkan federasi sepak bola beberapa negara peserta. Bayangkan saja, ajang sekelas Piala Dunia U17, turnamen resmi FIFA yang diikuti oleh negara-negara terbaik dunia, justru digelar di lapangan training, bukan stadion berstandar internasional seperti biasanya. Langkah ini dianggap memalukan dan tidak menghormati para tamu internasional yang sudah datang jauh-jauh untuk berkompetisi. Media dari berbagai negara langsung menyoroti keputusan ini. Bahkan media Amerika Latin seperti ESPN Brasil dan TIC Sports Argentina ikut mempertanyakan, bagaimana mungkin sebuah turnamen dunia digelar di fasilitas yang bahkan tidak memiliki kapasitas penonton layak. Salah satu pihak yang paling terkejut adalah Felipe Leal, pelatih Timnas Brasil U17. Dalam konferensi pers pasca latihan, Felipe terlihat kebingungan saat ditanya tentang kondisi lapangan pertandingan. Dengan nada kecewa, ia berkata, "Saya tidak percaya ini turnamen resmi FIFA. Kami datang untuk bermain di stadion, bukan lapangan akademi. Anak-anak ini berhak tampil di panggung yang layak untuk sebuah Piala Dunia." Leal juga menambahkan bahwa fasilitas di lapangan tersebut jauh dari ekspektasi. Beberapa pemain Brasil bahkan disebut sempat kesulitan beradaptasi dengan kondisi rumput. Dari kubu Indonesia, pelatih Nova Arianto juga turut menanggapi situasi tersebut. Dalam wawancara dengan media Indonesia di Doha, Nova mengaku sempat tidak percaya ketika diberitahu lokasi pertandingan pertama Garuda Muda. "Kami pikir ini hanya sesi latihan atau simulasi teknis. Tapi ternyata memang di sini tempat pertandingannya. Tentu kami kecewa, karena ini bukan sekadar turnamen uji coba, ini Piala Dunia." Nova menegaskan, meski kecewa, timnya tetap berusaha profesional dan fokus menghadapi laga. Namun, ia tidak menampik bahwa banyak pemain merasa kehilangan atmosfer megah yang biasanya menjadi motivasi tersendiri di turnamen besar. Perbandingan pun langsung bermunculan. Banyak media dan netizen dunia mengingatkan bagaimana Indonesia sukses menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 dengan penyelenggaraan yang memukau. Stadion megah seperti Jakarta International Stadium, Gelora Bung Tomo, dan Manahan Solo dipenuhi puluhan ribu supporter. Atmosfernya luar biasa, membuat banyak pemain muda merasa seperti tampil di level senior. Kini, 2 tahun berselang, Qatar malah menurunkan standar itu secara drastis. Dari stadion bertaraf dunia, menjadi lapangan akademi yang hanya mampu menampung beberapa ratus penonton. Bagi banyak pihak, ini bukan sekadar soal fasilitas, tapi soal penghargaan terhadap semangat sepak bola muda dunia. Gelombang kritik makin besar setelah sejumlah pelatih dari negara lain ikut buka suara. Pelatih Zambia dan Honduras menilai keputusan Qatar sebagai langkah yang tidak masuk akal. "Kami datang membawa nama negara, bukan untuk uji coba di lapangan latihan," ujar pelatih Honduras dalam wawancara singkat. Ribuan warganet mengecam keputusan itu, menganggap Qatar terlalu percaya diri hanya karena status mereka sebagai tuan rumah Piala Dunia Senior 2022. Namun kali ini, dunia menilai Qatar telah gagal menghormati esensi sepak bola muda. Beberapa laporan menyebutkan bahwa pihak FIFA tengah melakukan evaluasi internal atas protes dari beberapa negara peserta. Namun hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang menjelaskan alasan dibalik keputusan memakai lapangan akademi. Spekulasi pun bermunculan, mulai dari efisiensi biaya, keterbatasan stadion, hingga alasan keamanan. Tapi bagi publik dunia, tak ada alasan yang cukup kuat untuk membenarkan penggunaan lapangan latihan di ajang sebesar ini.
Di Indonesia, berbagai komentar membanjiri media sosial. Banyak yang merasa bangga karena penyelenggaraan di Indonesia 2 tahun lalu jauh lebih berkelas. Bahkan beberapa pengamat sepak bola Eropa menulis di media sosial mereka, Indonesia membangun harapan, Qatar menghancurkannya. 2 tahun lalu kami melihat pesta sepak bola muda yang megah, kini yang kami lihat hanya latihan terbuka di lapangan akademi. Beberapa legenda sepak bola dunia pun turut memberi komentar halus. Salah satu mantan pemain Inggris menulis di akun pribadinya, generasi muda butuh panggung, bukan lapangan latihan. Menutup komentarnya, pelatih Nova Arianto menyampaikan bahwa meskipun kecewa, timnas Indonesia U17 akan tetap profesional dan berjuang dengan semangat penuh. Namun ia juga menyebut bahwa hal seperti ini harus menjadi evaluasi penting bagi FIFA dan Qatar. Kami di sini untuk bermain, bukan mengeluh. Tapi tentu saja turnamen sekelas ini seharusnya menghormati perjuangan para pemain muda. Mereka datang dari berbagai belahan dunia membawa mimpi. Dan mimpi itu pantas mendapat panggung yang layak, kata Nova. Kini, dunia sepak bola menunggu langkah selanjutnya dari FIFA dan panitia lokal. Apakah mereka akan memperbaiki situasi? Atau membiarkan kontroversi ini menjadi noda dalam sejarah Piala Dunia U17? Ribuan warganet menuntut agar FIFA turun tangan dan memindahkan laga ke stadion yang layak. Bahkan beberapa mantan pemain top dunia, termasuk legenda Spanyol dan Inggris, ikut bersuara lewat akun media sosial mereka. Salah satu di antaranya menulis, anak-anak muda datang ke Piala Dunia untuk bermimpi, bukan untuk bermain di lapangan latihan. FIFA seharusnya melindungi semangat sepak bola muda, bukan membiarkannya dipermalukan. Media internasional pun terus menyoroti perbandingan mencolok antara Piala Dunia U17 di Indonesia dan yang kini digelar di Qatar. Di Indonesia, para pemain bahkan disambut ribuan supporter di bandara. Konferensi pers digelar megah, dan suasana pertandingan terasa penuh gengsi. Banyak pemain muda dunia yang mengatakan bahwa momen di Indonesia adalah pengalaman tak terlupakan, karena mereka benar-benar merasa seperti bintang. Sementara di Qatar, suasananya justru terasa hampa. Tak ada atmosfer besar, tak ada sambutan publik, bahkan beberapa tim mengaku kecewa karena fasilitas hotel dan akses latihan dinilai seadanya. Sejumlah media menulis headline pedas seperti From World Cup Glory to Training Ground Shame. Dari kejayaan Piala Dunia, menjadi rasa malu di lapangan latihan. Pelatih Zambia U17 bahkan belak-belakan menyebut keputusan Qatar ini sebagai penghinaan terhadap sepak bola muda. Menurutnya, para pemain yang sudah bekerja keras bertahun-tahun untuk lolos ke Piala Dunia pantas mendapat penghargaan lebih. Ini bukan sekadar tentang lapangan, tapi tentang rasa hormat terhadap kerja keras mereka, ujarnya tegas.